Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banuas Pekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Ahad 18 Agustus 2023. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Pemirsa, kantor imigrasi kelas 2 TPI Batu Licin mendeportasi 1 orang warga negara asing asal Tiongkok usai bebas menjalani masa pidananya di lapas kelas 2A Kota Baru. Ia diberikan tindakan administratif keimigrasian karena melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Usai menjalani masa tahanan selama 2 tahun di lapas kelas 2A Kota Baru, seorang WNA asal Tiongkok SM telah dilakukan serah terima kepada kantor imigrasi kelas 2 TPI Batu Licin dan ditampilkan di hadapan awak media saat konferensi pers di aula kantor TPI kelas 1 Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani kilometer 22 Landasan Ulin, Kamis 17 Agustus 2023. WNA kelahiran Hubei tahun 1995 itu merupakan WNA ex warga binaan pemasyarakatan terkait tindak pidana perkara informasi dan transaksi elektronik. Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kasus perkaranya ditangani oleh Polres Kota Baru. SM yang bertindak sebagai ahli IT pada kasus yang menjeratnya dinyatakan selesai menjalani masa pidananya per tanggal 17 Agustus 2023. Berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI tentang pemberian remisi umum RU Umum tahun 2023 dan pengurangan masa pidana remisi umum tahun 2023. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan kepada yang bersangkutan, dikenakan tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan pasal 75 ayat 1 dan 2. Karena melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan sehingga harus dideportasi. Tadi merujuk ke SK Menkumham ini adalah terkait dengan remisi 17 Agustus. Informasi dari Lapas Kota Baru yang bersangkutan berkelakuan baik dan memenuhi persyaratan untuk diajukan mendapatkan remisi dan akhirnya turun SK Menkumham dan memberikan kepada yang bersangkutan ini bebas murni. Setelah menjalani masa pidana, orang ini harus dideportasi. Jadi kan walaupun seandainya sebelumnya izin tinggalnya misalnya 2 tahun, kemudian dipidana hanya setahun, berarti kan masih ada setahun misalnya. Dia harus dideportasi. Karena menurut pasal 75 ayat 1 dan ayat 2, orang asing yang selesai masa pidananya dan telah membuktikan tidak menaati peraturan perundang-undangan Indonesia harus masuk deportasi. Jadi tugas kami adalah menjalani amanat undang-undang untuk mendeportasi orang-orang yang tidak bermanfaat dan melanggar peraturan perundang-undangan. Seharusnya ia ditempatkan di ruang detensi kantor imigrasi kelas 2 TPI Batu Licin, namun karena sedang renovasi yang tidak dimungkinkan dari segi keamanan, sehingga nantinya ke ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi dan saat ini SM berada di kantor imigrasi kelas 1 TPI Banjarmasin untuk transit sembari menunggu proses pendeportasian. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya, akibat retaknya gedung UPT Puskesmas Martapura II yang dibangun 5 tahun lalu, membuat pelayanan kesehatan harus dipindahkan ke gedung lain. Buntut dari kejadian ini, pihak Kejaksaan Negeri dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan terhadap pihak Puskesmas Martapura II serta pihak lainnya untuk dimintai keterangan. Terjadinya retakan pada bangunan gedung Puskesmas Martapura II membuat pelayanan kesehatan masyarakat harus dipindahkan ke lokasi lain untuk sementara waktu. Alasannya dikhawatirkan membahayakan pengunjung maupun petugas yang beraktivitas di dalamnya. Pindahnya pelayanan tersebut menarik perhatian penegak hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar. Kajari setempat Muhammad Bardan mengungkapkan
sudah menerbitkan surat perintah tugas bagi tim untuk menggali keterangan dan informasi tentang tidak berfungsinya gedung puskesmas tersebut. Usai mendapat informasi awal dalam waktu dekat, Kejari Kabupaten Banjar bakal melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui penyebab retaknya bangunan OPT Puskesmas Martapura II. Proyek sudah dilaksanakan, kemudian sudah dioperasionalkan, ternyata 3 tahun lah kurangnya. Kondisi bangunnya rata-rata dan banyak kerusakan di bagian dalam juga. Nah itu tugasnya nanti. Jadi dalam penyidikan itu kita akan mengungkap ini apakah penyebab dari retak dan tidak berfungsinya atau tidak digunakannya gedung puskesmas 2 ini. Nah kita akan memanggil juga tim teknis dari PU, mereka yang ahli kan, apakah benar itu gara-gara adanya penambahan ruangan di lantai 2 atau memang pembangunannya salah ya dari perencanaan. Nah itu kita akan lihat nanti. Sedikitnya 18 orang yang akan dipanggil mulai minggu ini untuk dimintai keterangan. Di antaranya Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, PPK Pembangunan OPT Puskesmas Martapura II, pihak kontraktor, serta Dinas PUPR sebagai tim ahli guna mengetahui retakan bangunan tersebut. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Masih dari Kabupaten Banjar, pemirsa Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat koordinasi persiapan kirap pemilu tahun 2024. Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Agenda nasional KPU RI tersebut guna memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara masif kepada masyarakat luas dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih. Jelang kirap pemilu bulan September mendatang, KPU Banjar melalui Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia melaksanakan rakor dengan stakeholder terkait guna persiapan penyambutan bendera kirap pemilu. Kabupaten Banjar masuk daerah jalur rute 3 dan sesuai jadwalnya serah terima bendera estafet kirap pemilu 2024 akan dilaksanakan Rabu 6 September 2023. Kirap pemilu bertujuan memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara masif kepada masyarakat luas dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih tahun 2024. Koordinator Divisi Sosdikli Rusmilawati menjelaskan pihaknya menyiapkan konsep penyambutan bendera kirap dengan menonjolkan budaya Banjar. Sampai saat ini persiapan kami masih mengonsep terkait acara penyambutan bendera kirap dari Kabupaten Tanah Laut. Dan hari ini rapat bersama stakeholder membahas atau meminta sumbangan-sumbangan mereka, baik peran mereka ataupun bentuk pemikiran agar mematangkan konsep kirap kami. Di persiapannya kami mengonsep kirap pemilu di Kabupaten Banjar menonjolkan budaya atau ciri khas yang ada di Kabupaten Banjar agar lebih dikenal di masyarakat. Kirap pemilu 2024 akan berlangsung selama 6 hari mulai 6 sampai 11 September 2023 dengan melibatkan unsur Porkopimda, organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, penyelenggara pemilu, dan stakeholder terkait lainnya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel M. Yani Helmi mengingatkan setiap perusahaan yang terdaftar resmi sebagai penyumbang pajak air permukaan dapat mematuhi perundang-undangan yang berlaku seperti yang tertuang pada Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang penerimaan pajak daerah kembali disosialisasikan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi. Berbeda dari sosialisasi sebelumnya, kali ini legislator dari Dapil 6 Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru menyambangi perusahaan yang bergerak di bidang industri perkebunan sawit, tepatnya di kawasan Jalan 26 atau PT John Lynn Agro Lestari, Desa Mentawakan Mulia, Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat 11 Agustus 2023. Kedatangan ini tak lain untuk memberikan pemahaman lebih sekaligus mendorong wajib pajak agar taat pajak yang dikemas melalui sosialisasi Propemperda, rancangan perda, dan perundang-undangan. Namun pada sosialisasi kali ini fokus pada besaran tarif untuk pemakaian pajak air permukaan PAP yang digunakan untuk aktivitas industri persawitan.
menjelaskan dan juga mendorong wajib pajak supaya taat pajak yang pertama. Yang kedua, bahwa memang ada klasifikasi air ya, jenis-jenis air yang memang dipakai oleh perusahaan untuk dipakai atau dipergunakan oleh perusahaan tersebut, sehingga jelas disampaikan supaya ini juga menjadi sebuah ingatan bahwa pajak ini mestinya harus memang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut, sehingga kita berusaha jangan ada tunggakan pajak lah seperti itu. Sementara itu, General Manager PT JAL Muhammad Imran turut memberikan apresiasi atas kedatangan anggota DPRD Kalsel yang secara langsung menyampaikan sosialisasi dalam perda pajak daerah tersebut, baik yang berkenaan soal tarif pemakaian ataupun sebaliknya. Wakil pimpinan PT JAL mengucapkan terima kasih yang banyak pada Pak Panyani dan tim yang sudah mau turun langsung ke lapangan untuk bersosialisasikan tentang kewajiban pajak di Kalsel ini. Ya, jadi jarang-jarang ada anggota dewan yang turun langsung ke lapangan, baru beliau yang mau turun langsung menjelaskan kepada kami semua. Mohail Banjar TV. Sementara itu, pemberian insentif yang diberlakukan pemerintah Provinsi Kalsel khusus kendaraan bermotor dari 1 Juli sampai 31 September terus disosialisasikan kepada masyarakat wajib pajak, tidak terkecuali oleh karyawan dan karyawati PT John Lynn Agro Lestari. Program relaksasi pajak kendaraan bermotor yang dilakukan selama 3 bulan yaitu Juli, Agustus, dan September 2023 untuk memberikan kemudahan sekaligus meringankan masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajaknya, terus disosialisasikan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel M. Yadi Helmi. Seperti pada sosialisasi tentang pajak daerah yang melibatkan karyawan dan karyawati PT JAL di Desa Mentawakan, Kabupaten Tanah Bumbu, Pak Manyani menghimbau agar program tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi kebijakan yang diberikan selama 3 bulan itu juga menerapkan program diskon, hingga penghapusan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB. Pasalnya wajib pajak yang membayar tepat waktu itu mendapatkan diskon, termasuk wajib pajak yang sudah menunggak puluhan tahun juga mendapatkan pemotongan. Sosialisasi perda pajak ini dapat diketahui kita semua dan bisa dimanfaatkan juga karena ini bulan-bulan di mana masa berlaku relaksasi yang hari ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah kita, Provinsi Kalimantan Selatan, di mana di situ juga ada pemotongan diskon wajib pajak, sehingga orang yang membayar pajak tepat pada waktunya akan mendapatkan diskon, dan yang mungkin tertunda atau tidak membayar pajak pun sampai dengan puluhan tahun bisa mendapatkan pemotongan denda pajak dihapuskan. Jadi yang dibayar hanya pokoknya saja. Diketahui untuk diskon pajak kendaraan bermotor berlaku dari 1 Juli sampai 31 September 2023, sedangkan untuk BBNKB 2 berakhir tanggal 9 Desember 2023. Mohail Banjar TV. Pemirsa, pengadaan ponsel pintar untuk dunia pendidikan tetaplah bersama kami.